Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumadi, NIM 2015-043. Saya kelas BKPI 4B dalam mata kuliah modifikasi perilaku dengan dosen pengampu Ibu Puri Handayani. Saya sekolah di Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdul Rahman Siddiq Bangka Belitung. Baik, saya dari sini akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan proses modifikasi. Apa itu pengertian modifikasi? Jadi pengertian modifikasi itu adalah usaha menerapkan prinsip-prinsip proses belajar ataupun prinsip-prinsip psikologi hasil eksperimen lain pada perilaku manusia. Di sini ada beberapa tujuan modifikasi perilaku. Yang pertama itu, tujuan utama dari modifikasi perilaku adalah mengkehendaki adanya perubahan. Tujuan modifikasi perilaku dapat mencakup 4 perubahan perilaku. Pengertian perubahan perilaku dalam modifikasi perilaku menurut Sultaninah Suri dalam Munawwir Yusuf 2007 mengandung 4 hal. Yang pertama itu peningkatan perilaku yang dikehendaki, pemelihara perilaku yang dikehendaki, pengurangan dan penghilangan perilaku yang kita tidak hendaki. Yang terakhir itu adalah perkembangan atau perluasan perilaku. Di sini ada proses modifikasi perilaku. Langkah pertama dalam melakukan modifikasi perilaku adalah mengumpulkan berbagai informasi yang relevan dengan masalah yang akan ditangani. Informasi tersebut mengungkapkan faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya perilaku yang memelihara dan lingkungan terhadap lingkungan. Analisis fungsi melibatkan yang pertama itu ada pendahuluan, yaitu antecedent adalah suatu situasi tertentu yang mencetuskan perilaku yang dipermasalahan. Ini mengarahkan pada rangsangan sebelum perilaku. Yang kedua, yang B itu ada perilaku adalah segala yang mengenai perilaku yang dipermasalahkan, di antara adalah frekuensi, intensitas, dan kejadian atau durasi yang mengarahkan pada tindakan itu sendiri. Yang selanjutnya itu ada konsekuensi, adalah akibat yang diperoleh setelah perilaku terjadi. Konsekuensi ini biasanya yang memelihara perilaku yang menjadi masalah juga mengarah pada peristiwa yang mengikuti perilaku. Yang selanjutnya yaitu pengertian perilaku dan dimensinya. Jadi pengertian perilaku ini, perilaku sinonim dari aktivitas, aksi, kinerja, dan respon atau reaksi. Dengan kata lain, perilaku adalah segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakan oleh manusia secara teknis. Perilaku adalah aktivitas kelaudur muskular atau elektrial seseorang, termasuk perilaku adalah tindakan-tindakan sederhana, simple action, seperti mengedip mata, menggerakkan jari tangan, dan sebagainya. Jadi pengertian dimensi di sini yaitu dapat diukur dengan dilihat dari 3 sisi. Yang pertama itu ada durasi, yang kedua itu ada frekuensi, yang terakhir itu adalah intensitas. Jadi durasi itu berkaitan dengan panjangnya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah perilaku. Jadi frekuensi itu merujuk pada jumlah perilaku yang muncul dalam jangka waktu tertentu, sedangkan intensitas itu berhubungan dengan upaya fisik atau energi yang digunakan untuk melakukan perilaku. Terus yang selanjutnya itu sejarah dan dasar teorinya. Jadi modifikasi itu didasarkan beberapa konsep pengkondisian yang merupakan bentuk pembelajaran. Apa yang kemudian menjadi modifikasi perilaku berasal dari hukum pengkondisian, misalnya klasik Paprol, hukum efek Todik, dan Perti Wakton tentang behavior. Ada 2 bentuk utama pengkondisian klasik berdasarkan stimulus yang atau sinyal tertentu yang memuncul suatu tindakan, adalah operan yang melibatkan penggunaan sistem penghargaan dan atau hukum yang untuk mengarahkan perilaku. Untuk selanjutnya yaitu prinsip dan proses terbentuknya perilaku, yaitu ada 4 menurut Walgito tahun 1969 atau jurnal Audiophonic 2012. Proses pembentukan perilaku yaitu ada cara pembentukan perilaku dengan kebiasaan, pembentukan perilaku dengan pengertian atau insik. Yang terakhir itu pembentukan perilaku yang menggunakan model. Jadi dia itu menggunakan perilaku dengan model.
Yang selanjutnya itu prinsip classing conditioning. Yang pertama itu penguasaan akuisisi. Akuisisi itu yaitu penguasaan atau bagaimana organisme mempelajari sesuatu respon atau respon baru berlaku beberapa tingkatan. Juga semakin sering organisme itu mencoba, lebih kuat penguatan berlaku. Jadi semakin dia kuat sering mencoba, maka lebih kuatlah penguasaan berlaku. Jadi prinsip operan conditioning ini menurut Skinner, perkondisian operan terdiri dari dua konsep utama, yaitu penguatan reinforcement, yaitu penguatan adalah proses belajar untuk meningkatkan kemungkinan dari sebuah perilaku dengan memberikan atau menghilangkan rangsangan. Prinsip penguatan dibagi menjadi dua, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Jadi ada dua, jadi penguatan positif dan ada penguatan negatif. Jadi yang selanjutnya itu hukuman atau punishment itu bisa kita artikan bahwa sebuah konsekuensi itu mengurangkan atau menghilangkan kemungkinan sebuah perilaku akan muncul. Modeling itu, jadi modeling itu berasal dari bahasa Inggris, yang modeling itu berartinya mencontoh, meniru, memperagakan atau meladangi. Jadi modeling adalah bagian dari terapi behavior, yang mana teknik behavior ini berfokus pada perilaku yang terlihat penyebab luar menstimulasinya. Baik, materi yang selanjutnya yaitu area aplikasi modifikasi perilaku dalam berbagai bidang, termasuk kemungkinan penggunaan media teknik, teknologi informasi atau IT dalam program modifikasi perilaku. Yang pertama itu pengertian area aplikasi modifikasi, yaitu modifikasi perilaku dapat diartikan sebagai upaya. Jadi dia itu bisa kita artikan sebagai upaya, proses atau tindakan untuk mengubah perilaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa area aplikasi modifikasi perilaku adalah area pengaplikasian perilaku tindakan untuk merubah perilaku tidak adiktif menjadi perilaku adiktif. Jadi di sini ada beberapa bagian, berikut kita ulas singkat beberapa bidang aplikasi modifikasi perilaku di bawah ini. Yang pertama itu gangguan perkembangan. Lebih banyak penelitian modifikasi perilaku telah dilakukan di bidang gangguan perkembangan daripada area lain. Orang-orang dengan kelainan perkembangan sering memiliki masalah perilaku yang serius, dan modifikasi perilaku telah digunakan untuk berbagai keterampilan fungsional untuk mengatasi masalah ini. Yang kedua itu ada bagian B, itu adalah kejiwaan. Jadi dia itu mempunyai penyakit kejiwaan. Beberapa penelitian awal dari modifikasi perilaku itu menunjukkan efektivitasnya dalam membantu orang dengan penyakit mental. Misalnya dia ini memiliki penyakit mental apa, dalam membantu orang dengan penyakit mental dalam pengaturan kelembagaan. Jadi yang selanjutnya itu pendidikan dan pendidikan khusus. Jadi kita itu menjelaskan tentang pendidikan dan pendidikan khusus. Ada dua pendidikan. Jadi perilaku juga digunakan dalam pendidikan tinggi untuk meningkatkan teknik pengajaran, dan demikian meningkatkan teknik pengajaran, dengan demikian meningkatkan pembelajaran mahasiswa. Yang keempat itu adalah rehabilitas, adalah proses membantu orang mendapatkan kembali fungsi normal setelah cedera. Misalnya dia itu cedera seperti apa, stroke dan sebagainya. Jadi dia itu trauma seperti cedera kepala akibat kecelakaan dan kerusakan otak akibat stroke. Jadi dia tuh stroke itu banyak stroke. Yang kelima itu adalah komunitas psikologi. Itu dalam psikologi komunitas itu ada intervensi perilaku yang dirancang untuk mempengaruhi perilaku sejumlah besar orang dengan cara mengundang semua orang. Jadi itu dia itu mengundangkan semua orang. Yang ke 6 itu adalah manajemen diri. Jadi manajemen diri ini menggunakan prosedur modifikasi perilaku untuk mengolah perilaku mereka sendiri. Mereka menggunakan prosedur manajemen diri untuk mengendalikan kebiasaan pribadi, perilaku yang hubungan dengan perilaku profesional, masalah. Nah, jadi yang ketujuh itu atau banyak menggunakan manajemen anak. Jadi manajemen anak ini banyak prosedur modifikasi perilaku untuk mengolah perilaku anak. Orang tua dan guru dapat belajar menggunakan prosedur modifikasi perilaku untuk membantu anak-anak mengatasi perilaku, misalnya mengombolkan, mengingatkan waktu, menggigit kuku. Misalnya bagaimana seorang anak itu kita harus menegur
ketika anak menggigit kuku itu mengamuk, ketidakpatuhan, perilaku agresif, perilaku buruk, gagap, dan masalah umum lainnya. Psikologi olahraga itu merupakan modifikasi perilaku digunakan secara luas, yaitu di bidang psikologi olahraga. Prosedur modifikasi telah digunakan untuk meningkatkan kinerja atletik dalam bentuk berbagai macam olahraga selama latihan dan dalam kompetisi. Prosedur modifikasi telah terbukti menghasilkan kinerja atlet yang lebih baik. Kemungkinan penggunaan media teknologi informasi atau IT dalam program modifikasi perilaku ini, yang pertama itu ada misalnya kita menggunakan media online di kalangan masyarakat sebagai tempat berbelanja di masa pandemi misal COVID-19 atau COVID-19. Berbagai di masa pandemi COVID-19 secara umum dilihat karena mereka memiliki karakteristik tertentu yang sangat memadai. Hal ini mempengaruhi modifikasi perilaku konsumen di kalangan masyarakat ini. Hal ini nampak terlihat sangat jelas di sekitar kita. Yang selanjutnya itu adalah pengaruh video. Jadi pengaruh video ini sangat luar biasa. Pengaruh video ini kesehatan tentang obesitas bagi anak itu di usia sekolah dasar. Sistem informasi kesehatan berisi atas informasi, parameter, langkah, dan perhati teknologi itu dikenali secara sistematis sebagai bahan timbangan dan mengambil keputusan yang bermanfaat dalam mendukung membangun kesehatan. Salah satu media yang digunakan adalah media video. Yang ketiga itu adalah strategi konseling dalam menumbuhkan kesehatan mental pada penderitaan gambling atau disorder. Ketika seorang memainkan game online, sebenarnya game tersebut bisa memberikan manfaat bagi penggunanya, tetapi sangat disayangkan saat ini banyak orang yang menjadi pecandu game. Kecanduan pada internet gaming memiliki tanda-tanda yang pokok, yaitu menjadi ketergantungan secara fisiologis, ada rasa membutuhkan modifikasi mood, serta kehilangan kontrol. Yang kedua, menyebabkan kerugian serta dampak perilaku kecanduan. Ada juga beberapa tanda-tanda simptom lain yang menyertai, antara lain menarik diri dan penyimpangan kognitif. Ada beberapa bentuk strategi konseling yang dapat diterapkan mengatasi penderitaan gambling disorder, diantaranya yaitu berada beberapa teknik. Yang teknik pertama itu teknik konseling attention, emotif, dan behavior terapi atau REBT. Teknik ini merupakan terapi yang merupakan penghindaran cara berpikir kalian yang tidak logis, tidak rasional, menggantikan dengan sesuatu yang logis, rasional dengan cara mengkonfrontasi kalian dengan keyakinan irasionalnya, serta menyerang, melantang, mempertanyakan, dan membahas keyakinan yang irasional. Teknik yang selanjutnya yaitu teknik self management. Jadi teknik self management ini dia lebih kalian itu bertanggung jawab pada pengarahan diri sendiri untuk mencapai perilaku yang ditentukan sebelumnya. Self management ini yaitu proses merubah totalitas diri dari segi intelektual, spiritual, emosional, serta apa yang diinginkan tercapai secara keseluruhan di desain ini, serta dilakukan dengan konseli. Jadi konseli itu adalah kita. Teknik kognitif behavior terapi. Jadi ini ada teknik CBT, kita sebut dengan kognitif behavior terapi. Jadi disingkat jadi CBT, mengutamakan usaha untuk mendidik dan mengajar individu tentang keterampilan pengolahan diri yang ditunjukkan agar dapat mengendalikan kehidupan dalam menangani masalah yang sedang terjadi di masa sekarang serta yang akan datang. Baik, materi yang selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip dasar dalam modifikasi perilaku atau reinforcement dan punishment. Yang pertama itu adalah pengertian modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku merupakan upaya proses atau tindakan untuk mengubah dengan menerapkan prinsip-prinsip belajar yang teruji secara sistematis untuk mengubah perilaku maladaptif menjadi perilaku adaptif. Menurut pandangan behavior merupakan modifikasi perilaku dapat diartikan sebagai penggunaan secara sistematik teknik conditioning pada manusia untuk menghasilkan perubahan frekuensi perilaku tertentu dengan mengontrol lingkungan perilaku. Jadi kita sebagai manusia itu harus bisa mengontrol lingkungan dan perilaku.
Yang selanjutnya yaitu karakteristik motivasi perilaku. Yang pertama itu memberikan penekanan yang kuat dalam mendefinisikan masalah berdasarkan perilaku yang dapat diukur dengan cara tertentu. Modifikasi perilaku merupakan prosedur dan teknik penegakan cara mengubah lingkungan individu untuk mengubah fungsi secara penuh. Modifikasi perilaku merupakan teknik motivasi yang sering kali dapat langsung diaplikasikan di individu dalam sehari-hari, yaitu pengertian Ralph Chaman ini sesuai dengan makna dan dasar kuat. Penguatan Ralph Chaman ini mengandung makna menambahkan kekuatan, jadi dia itu menambahkan kekuatan pada sesuatu yang dianggap belum begitu kuat, maka tersebut ditunjuk kepada tingkah laku individu yang diperkuat, artinya dimantapkan, diperselingkan, kemunculan tidak dihilang-hilang timbul, tidak sekali muncul sekian banyak yang dipegang, ditegangkan atau ditenggelam. Yang itu ada tujuan pemberian Ralph Chaman itu penguatan mempunyai pengaruh yang berupa sikap positif terhadap proses belajar sistem dan bertujuan sebagai berikut. Yang pertama itu dia meningkatkan perhatian siswa terhadap pengajaran, merangsangkan dan meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan kegiatan belajar dan membina tingkah laku siswa yang produktif. Menurut Sediman dan Uno, penguatan bertujuan untuk meningkatkan perhatian siswa, melancarkan atau memudahkan proses belajar, menguatkan dan perhatikan motivasi, dan mengontrolkan atau mengubah sikap yang mengganggu ke arah tingkah laku belajar produktif. Yang terakhir atau yang R itu ada pengertian punishment, bahwa itu hukuman adalah segala sesuatu yang melemahkan perilaku tertentu yang merugikan masyarakat. Sering dibingungkan antara hukuman dan rekocemen negatif. Kedua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Rekocemen itu baik itu negatif ataupun positif diperkuatkan atau memperkuatkan perilaku, sekaligus punishment itu memperlemah dan menghilangkan perilaku. Jenis punishment ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada punishment positif, ada punishment negatif. Jadi punishment positif itu dengan menghadirkan stimulus yang tidak menyenangkan seperti perilaku untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan terjadi. Misalnya memukul anak dan menegur mahasiswa yang bertindak tidak sesuai dengan di dalam kelas. Kalau punishment negatif ini dia lebih dengan menghapuskan stimulus yang disukai, perilaku yang tidak diinginkan, dilakukan untuk mengurangi perilaku yang tidak sesuai, seperti gaji karyawan dikurangi jika terlambat, atau mengambil jatah waktu menentu televisi jika perilaku anak salah. Materi yang selanjutnya atau materi yang keempat itu adalah prinsip dasar perilaku modifikasi atau activation dan simulasi kontrol. Jadi prinsip-prinsip yang pertama itu adalah modifikasi perilaku itu prinsip yang harus kita ketahui terlebih dahulu, yaitu modifikasi mempunyai prinsip khusus dengan menonjolkan pendekatan antara behavioristik ataupun prinsip yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama itu adapun kajian yang harus fokus pada perilaku seseorang yang sedang dan akan dimodifikasi perilaku, jangan keluar dari zona ini yang sobat, yang harus menekankan pengaruh belajar di lingkungan dan yang menggunakan pendekatan ilmiah. Yang kedua itu pastikan antara motivasi perilaku itu menggunakan metode aktif pragmatik yang bertujuan untuk mengubah perilaku itu menjadi secara maksimal. Terus yaitu pengertian activation. Activation ini adalah menghilang respon tingkah laku yang mengalami penguatan. Ada beberapa saat periode waktu tidak lagi diperkuat. Oleh karena itu tingkah laku tersebut berhenti untuk muncul activation secara terjadi saat ini. Yang pertama itu sebuah tingkah laku sebelum telah diperkuat tidak lagi mengakibatkan muatan konsekuensi, dan oleh karena itu perhatikan perilaku terjadi di masa datang. Yang langkah-langkah itu ada beberapa langkah-langkah, yaitu ada 3 langkah-langkah. Yang menentukan langkah-langkah yang pertama itu kita hentikan secara analisis ABC. A itu antecedent atau penyetus perilaku, B itu behavior yaitu perilaku yang dimasalahkan, C itu konsekuen yaitu konsentrasi atau akibat perilaku tersebut, B itu
bila tingkah laku itu ditampilkan guru atau orang tua dalam diam dan tidak memberikan indikasi bahwa guru atau orang tua itu melihat tingkah laku tersebut. Jadi intention ini akan lebih kuat bila dikombinasi dengan teknik penguatan positif. Jadi kita itu harus banyak-banyak menggunakan penguatan positif. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi activation ini, yang pertama itu jadwal penguatan sebelum activation. Misalnya hasil activationnya akan menurun tingkah laku secara cepat atau perlahan-lahan. Kejadian penguatan setelah activation, jika reinforcement ini penguatan muncul saat proses activation, hal ini membuat menurun tingkah laku menjadi lama dan sulit. Jadi kelebihan prosedur penghapus activation ini ada beberapa kelebihan, ada beberapa kekurangan. Jadi kelebihan ini yaitu proses ini dikombinasi dengan proses lain, terbukti efek diterapkan dalam beberapa macam situasi berlangsung cepat apabila dikombinasi dengan penguatan perilaku yang diinginkan. Yang kedua itu ada prosedur penghapus menimbulkan efek yang tahan lama. Jadi kelemahan di sini ada pengelemahan prosedur penghapus attention ini, efeknya harus biasanya tidak terjadi segera, tidak di seketika terjadi di tempat frekuensi. Ada frekuensi intensitas sementara meningkatkan pada saat penggunaan dan tingkat dan sebagainya. Jadi yang ketiga itu pengertian stimulus kontrol, yaitu dalam psikologi sebuah fenomena yang terjadi ketika orang individu berperilaku untuk karena adanya sesuatu yang diberikan itu berbeda ketika sesuatu itu tidak ada. Berikut adalah seperti kontrol itu yang terjadi dapat kita ketahui. Yang pertama itu pelatihan diskriminasi stimulus, yaitu ada delta, ada stimulus telas, ada achievement stimulus, containment tingkah laku, stimulus kontrol, dan stimulus kontrol dan aturan. Materi selanjutnya yaitu prinsip dasar modifikasi perilaku, shopping, dan token ekonomi. Jadi apa itu shopping? Definisi shopping itu merupakan suatu prosedur yang dapat digunakan untuk memperkuat suatu perilaku yang belum pernah ditampilkan oleh individu di dalam modifikasi perilaku. Yang selanjutnya itu dimensi perilaku yang bisa dibentuk. Yang pertama itu topografi atau bentuk, frekuensi, durasi, latensi, intensitas, faktor yang mempengaruhi keefektifan shopping, yaitu ada spesifik, target akhir. Misalnya target akhir perilaku yang diinginkan, tahap awal dan shopping adalah mengidentifikasi dengan jelas apa target akhir dari sebuah perilaku. Yang kedua itu memiliki setting behavior. Setting behavior ini merupakan salah satu hal yang penting dalam mengetahui kemana kita akan pergi, tapi juga bagaimana kita memulainya, di mana individu ditampilkan saat ini. Yang ketiga itu menentukan tahapan shopping. Yang keempat itu lanjut gerak langkah shopping. Ada dua cara membentukkan sebuah respon, yaitu external shopping dan internal shopping. Kalau internal shopping ini yaitu jika menghendaki seorang melakukan respon tertentu, misalnya menekan pengambilan untuk memperoleh makanan, maka lingkungan dapat diatur sedemikian rupa sehingga respon ini kemungkinan besar dilakukan dalam bahasa Skinner. Respon dalam condition klasik dibentuk secara tidak begitu kaku, sedangkan respon instrumen dibentuk secara tidak begitu kaku tetapi masih tetap berada di bawah penguasaan kondisi luar. Sedangkan internal shopping ini terjadi dalam lingkungan yang sangat bebas dan sangat tidak berstruktur. Diberikan nama internal shopping karena tekanan konstan terhadap tingkah laku datangnya dari dalam organisme, bukan dari lingkungan fisik. Jadi situlah tadi di sini ada 3 aspek yang bisa dibentuk, yaitu topografi, jumlah, dan intensitas kekuatan suatu respon. Ya situlah. Jadi ini ada dimensi token ekonomi. Kalau ini token ekonomi ini merupakan salah satu bentuk penguatan internal positif. Jadi token ekonomi ini adalah suatu sistem yang modifikasi pelaku melalui penguatan yang berasal dari operan conditioning. Ada beberapa prinsip. Yang pertama itu lingkungan kontrol, sasaran perilaku harus spesifik, mempunyai makna lebih sebagai pengaruh, token yang diperoleh mempunyai makna sebagai pengukur untuk perilaku berikut, bentuk dan jenis
yang dijadikan sebagai token harus jelas. Langkah-langkah implement token yang pertama itu menentukan perilaku target, mencari garis basal, memiliki backup, report forge, memiliki tipe token yang akan digunakan, mengidentifikasi semua sumber yang bisa membantu, memilih lokasi yang tepat, menyiapkan manual token atau klien. Jadi kelebihan dan kekurangan itu, kelebihan token ini digunakan untuk membuat perilaku yang setelah menjadi token terstruktur, karena ini target perilaku yang ingin diperkuat oleh sering konsisten. Kelemahan token ekonomi, kekurangan pembentukan motivasi bentuk karena token merupakan sumber dari luar, dibutuhkan dana lebih banyak untuk menyediakan mengungkap pendukung backup atau menekan beberapa hambatan dari orang-orang meminat token. Materi yang selanjutnya yaitu berbagai teknik dan mengubah perilaku. Relaksasi, flooding, dan reaksi. Jadi pengertian relaksasi ini adalah reaksi adalah kembalinya pada suatu otot pada keadaan istirahat setelah mengalami konsentrasi atau perangan satu tegangan rendah tanpa emosi yang kuat. Yang kedua itu ada manfaatnya luar biasa, yaitu relaksasi digunakan untuk mengurangi tekanan darah tinggi, sakit kepala termasuk migrain. Selain itu dinilai efektif untuk mengatasi infeksi penyakit dan sebagainya. Keuntungan relaksasi itu melaporkan beberapa keuntungan. Yang pertama itu relaksasi akan membuat individu lebih mampu menghindari reaksi yang berlebihan karena adanya stres. Yang kedua itu masalah-masalah yang berhubungan setelah itu seperti infeksi, sakit kepala, insomnia dapat mengurangi atau diobati relaksi. Yang ketiga itu mengurangi tingkat kecemasan. Yang keempat itu mengurangi kemungkinan gangguan jiwa atau stres. Pengertian floating itu adalah suatu bentuk terapi penerapan di subjek di hadapan dalam simulasi pembangkitan kecemasan tinggi, baik dari melalui imajinasi atau situasi aktual dan sebagainya. Teknik flowing itu digunakan pula untuk membantu konselor mengatasi ketakutan terhadap suatu hal yang akan menghadapi konselor tersebut dengan situasi yang menimbulkan kecemasan. Pengertian desensitasnya in vivo mesti ini merupakan teknik spesifik pendekatan biosolik. Tujuan ini merupakan beberapa tujuan atau teknik. Tujuan in vivo ini ada beberapa tujuan dan sebagainya. Yang ketujuh itu atau kelompok tujuh itu teknik dalam mengubah perilaku content behavior. Pengertian teknik dan mengubah perilaku, modifikasi perilaku menekankan pada penerapan teori dan hukum belajar. Mengubah perilaku baru disebut modifikasi perilaku bila teknik conditioning terapkan secara ketat, tanggapan konsekuensi dan simulasi secara objektif dan secara ketat dan cemas. Di sini ada beberapa strategi dan sebagainya, ada penelitian kontrol, self monitoring, planning, behavior, karakteristik dan sebagainya. Keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya yaitu memiliki proses dalam definisi perilaku dapat direncanakan terlebih dahulu dan meminta persetujuan individu yang bersangkutan. Langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan dapat berubah sewaktu selama proses modifikasi berlangsung. Apabila dari hasil pengamatan teknik yang gagal atau berhasil menunjukkan perubahan, teknik modifikasi perilaku dapat diatur secara rasional, perilaku diramaikan akan secara versi dan objektif. Jadi kelemahannya sini yaitu tidak semua perilaku manusia dapat diamati secara langsung sehingga mengalami kesulitan untuk mendata perilaku yang pengamatan tidak langsung. Perilaku yang manusia sangat kompleks sehingga perlu ditelitian kecemasan dalam analisis perilaku yang terjadi dan perubahan. Bagaimana teknik perilaku behavior context? Menurut Dopi Fauzan ada 4 simulasi dasar bagi pemberdayaan kontak untuk mengembangkan pribadi, yaitu menerima reapproachment, perjanjian hubungan interpersonal, nilai pertukaran interpersonal merupakan fungsi langsung dari kecepatan, tantangan dan besaran treatment politik yang berantaian oleh pertukaran. Aturan-aturan tetap memberikan kebebasan dalam penukaran interpersonal meskipun aturan dalam kontak membatasi perilaku tetapi memberikan kebiasaan pada individu. Yang kedelapan itu teknik dalam mengubah perilaku self engagement. Pengertian konsep statement itu
Manajemen adalah suatu proses di mana konseling mengarahkan perubahan tingkah laku mereka sendiri dengan menggunakan satu strategi dan kombinasi strategi. Konseling harus aktif menggerakkan variabel instrumen untuk melakukan perubahan yang diinginkan, walaupun konselor yang mendorong dan melatih itu mengontrol belakang strategi ini dalam menggunakan prosedur manajemen konseling mengarahkan perubahan dan dengan mengubah aspek-aspek lingkungan atau dengan mengatur konsekuensi. Teknik konseling self management ini pemantauan diri, penceman yang positif, kontrak atau perjanjian dengan diri sendiri, penguasaan terhadap pelaksanaan, tahap-tahap pengolahan diri, yaitu manajemen itu menyelesaikan beberapa langkah pengolahan tersebut. Yang pertama tahap mengenal diri atau aplikasi, tahap evaluasi diri, tahap pemberian penguatan, penghapusan dan hukuman, target behavior dalam asesmen. Kelebihan dan kekurangan self ini ada beberapa kelebihan self management: pelaksanakan yang cukup sederhana, penerapan dikombinasi dengan beberapa perhatian yang lain. Perhatian ini dapat mengubah perilaku secara langsung melalui perasaan sikap. Di samping dapat dilaksanakan secara perorangan, juga dapat dilaksanakan dalam kelompok. Kekurangan teknik self management ini, kekurangannya itu tidak ada motivasi dan komitmen yang tinggi. Individu bersifat independen, konselor memaksa program pada konseling, tidak ada dukungan dari lingkungan. Jadi strategi ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menurut Cemor, manajemen adalah suatu proses yang dimana kalian mengatur diri sendiri, perubahan perilaku mereka dengan satu strategi dalam suatu komunikasi. Menurut Hijrat self management adalah pemantauan atau pengalaman perilaku sendiri dan menggunakan berbagai teknik untuk mengubah perilaku. Jadi kelebihan kekurangan self management ini menurut yaitu menurut Jerman itu sudah saya bacakan mulai dari tadi. Yang kesembilan itu teknik dan mengubah perilaku self control. Jadi pengertian self control itu manajemen terjadi ketika seorang terlibat dalam suatu tindakan dalam waktu tertentu untuk mengontrol perilaku lain. Behavior muncul di waktu. Tip-tip self control itu goal setting dan goal monitoring. Diterapkan tujuan dari perilaku yang ingin dicapai dalam pencapaian harus logis sehingga manajemen bisa diberikan dan perilaku bisa dibentuk. Manipulasi yaitu ada kontrak. Yang kelompok 10 yaitu manipulasi perilaku yang dalam lingkup kehidupan. Jadi pengertian keterampilan sosial itu keterampilan sosial adalah kemampuan untuk menciptakan hubungan sosial yang serasi dan memuaskan berbagai pihak dalam bentuk yang menyesuaikan terhadap lingkungan sosial dan keterampilan memecahkan masalah sosial. Aspek-aspek keterampilan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ringit 1906 terdapat 6 aspek keterampilan sosial. Yang pertama itu ada emotion, expressivity, emotion, sensitivity, emotional control, social appearance, social sensitivity, social control. Yang selanjutnya itu perencanaan dan penerapan program modifikasi. Perencanaan program modifikasi perilaku dalam sebuah penelitian atau kegiatan tentu akan ada yang disebut dengan perubahan penyertaan, tak jauh berbeda dengan modifikasi perilaku ya sobat. Tentunya juga membutuhkan perencanaan akan apa-apa saja yang digunakan untuk dibutuhkan dalam proses perencanaan tersebut, siapa yang akan menjadi objek modifikasi, agar modifikasi yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diinginkan tertentu. Jadi penerapan program modifikasi ini yaitu sebuah teknik yang di dalamnya jelaskan berbagai proses apa saja yang akan dilakukan dalam modifikasi perilaku tersebut. Hal ini berkaitan dengan modifikasi apa yang dipakai, yang disemuaan. Hal tersebut berhubungan dengan objek yang sedang diteliti, objek yang ingin dilakukan modifikasi perilaku, karena pada umumnya berbeda objek, berbeda pula dengan teknik cara modifikasi perilaku. Jadi evaluasi program modifikasi itu memonitor data untuk memelihara apakah ada perubahan pada perilaku, diskusikan hasil yang didapat dengan pihak yang terkait dan apa mereka puas dengan perubahan yang ada, konsultasi dengan ahli lain untuk
scan of ini akan keberhasilan program. Lakukan program pada program bila dianggap perlu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi video pada kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.